Yo, movie lovers, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat luar dalam ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup amazing menurut saya. Bahkan sangat ditunggu oleh peminat film-film serupa dan sangat dielu-elukan saat trailernya beredar di beberapa media sosial. Yap, tak perlu berlama-lama lagi dan seperti biasa klik subscribe dan nyalakan loncengnya jika Anda terhibur di channel ini. Oke, movie lovers, please welcome. This is it. Haji, begitu panggilannya, di mana pria beristri dan dua orang anak ini di awal film terlihat aktivitas kesehariannya berjalan normal-normal saja. Seperti umumnya para pekerja yang ada di sekitar kita, yang hari-harinya berlalu begitu saja dengan rutinitas yang itu-itu saja. Mulai dari kerja, olahraga, ngopi, tidur, pagi lagi, kerja lagi, ngopi lagi, tidur lagi. Tanpa adanya waktu untuk hal-hal yang lain seperti liburan, shopping, main gaplek, ngegosip bareng tetangga, arisan komplek, bahkan hal sepele sekalipun menjadi rutinitas yang sepertinya sangat sulit untuk diubah. Sehingga pada suatu malam ia terbangun dan memergoki dua orang tak dikenal tengah menyatroni rumahnya. Karena tahu akan hal itu, ia memutuskan untuk mengambil sebuah stick golf untuk melumpuhkan para maling tersebut. Tapi sialnya aksinya tertangkap basah, kemudian mereka menodongkan pistol kemudian mengambil uang yang berada pada sebuah wadah dan jam tangan milik Hutch. Tiba-tiba saja ia terfokus pada sebuah tato yang berada di tangan rampok tersebut dan tak berapa lama putranya melakukan aksi perlawanan. Saat para maling ini tengah berdebat tak jelas, Hutch tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang mereka. Tapi apa yang terjadi, Hutch justru menggagalkan niatnya sendiri dan membiarkan maling tersebut pergi begitu saja. Sungguh sebuah kejadian yang mengoonkan dan membuat penonton bingung. Dan tak lama, polisi tiba di lokasi. Setelah melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap Hutch, Pak Pol yang mengetahui bagaimana kronologi dan tingkah bapak dua anak ini, seketika membuatnya sedikit meremehkan aksi Hutch tersebut. Tapi hebatnya, Hutch tidak memberikan komentar apapun. You know, if that was my family. Keesokan harinya tampaknya Hutch selalu dibayang-bayangi dengan perasaan bersalah di mana keluarganya sendiri juga ikut menyayangkan aksi Hutch malam itu. Bahkan sang istri dan anaknya pun ikut sedikit merubah sikapnya dan pergi begitu saja. Dan Hutch tetap dengan karakter non-ekspresinya. Tidak cukup sampai di situ, orang yang berada di lingkungan rumahnya pun tak luput meremehkan aksi Hutch terkait kejadian naas tersebut. Tak lama tibalah Hutch di tempat kerjanya yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan milik keluarga sang istri. Saat berada di pantry, Hutch dihampiri Charlie yang notabene adalah kakak iparnya. Di mana ia mengetahui kejadian malam itu dan menanyakan beberapa hal yang menurutnya adalah suatu kesalahan. Di mana Hutch yang saat itu berada di posisi yang benar dan bisa saja melumpuhkan maling tersebut. Tapi nyatanya itu di luar ekspektasinya. Yang terpikir di benak Charlie adalah bagaimana bisa seorang ayah tidak melakukan apapun di saat dalam posisi terancam yang tentu saja bisa membahayakan nyawa keluarganya sendiri. Sehingga Charlie memberikan sepucuk pistol kepada Hutch yang bertujuan untuk pembelaan diri dan tentu saja untuk melumpuhkan siapapun yang berniat jahat terhadap keluarganya. Dan Hutch sekali lagi hanya terdiam membisu dan memasukkan pistol tersebut ke dalam sebuah freezer. Kemudian percakapan berlanjut di antara dua orang ini. Eddie, yang mana adalah mertua sekaligus pemilik perusahaan tersebut, tidak luput membahas kejadian yang menimpa keluarga Hutch. Dan tak lama, pembahasan beralih terkait Hutch yang ingin membeli perusahaan tersebut beserta isinya. Eddie yang merasa harga yang ditawarkan Hutch belum sesuai dengan keinginan dan apa tujuannya. Seketika ia menolak dan mengatakan kepada Hutch agar memberikan penawaran yang lebih tinggi. Selang berapa waktu Hutch memasuki ruangannya, di mana di scene ini ia terlihat sedang berbicara bersama seseorang melalui interkoneksi radio. Bisa dilihat dari pembicaraannya, sepertinya orang tersebut cukup dekat dengan Hutch dan mengetahui segala kejadian yang menimpanya. Hutch dengan bawaan yang tenang menceritakan kronologi saat malam itu ia dirampok. Dan yang membuat kita yang menonton sedikit mengerutkan jidat adalah Hutch menceritakan sangat detail tentang kejadian itu. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, baik itu dari gender, bagaimana kondisi mental, bahkan sampai dengan merek dari senjata tanpa adanya peluru yang digunakan pelaku pun, Hutch mengetahuinya. Dari sedikit pembicaraan ini saja bisa disimpulkan Hutch bukan dari kalangan orang biasa seperti yang terlihat di awal film. Dan di akhir pembicaraan, sang rekan yang seakan-akan tahu dari niat Hutch memberikan peringatan agar jangan berbuat sesuatu di luar kendali.
Kemudian scene beralih ke sebuah panti jompo di mana Hutch sudah berada di sana untuk menghampiri aki-aki yang diketahui bernama David, di mana ia adalah ayahnya Hutch sedang duduk santuy sambil menikmati sepiring ayam geprek. Sekilas terlihat tak banyak yang bisa ia lakukan dan hanya menikmati ketuaannya. Tak banyak yang mereka bicarakan sehingga sang ayah tiba-tiba saja mengetahui kegalauan yang menimpa anaknya tersebut dan mengatakan sesuatu yang seketika membuat Hutch terdiam dan berpikir. Do you remember who he used to be, Hachi? I do. Dan tak lama tibalah Hutch di rumahnya. Baru saja ia memasuki ruangan, seketika sang anak mengeluh dan kesal dikarenakan kalung kucing kesayangannya hilang. Sang anak yang hanya mengingat keberadaan kalung tersebut di sebuah wadah, di mana di wadah tersebut terdapat uang yang dicuri perampok saat itu. Hutch yang sangat amat menyayangi keluarganya seketika keluar dari rumah untuk memburu siapa pencuri kalung kucing yang dimaksud. Kemudian Hutch kembali menemui ayahnya dan tanpa pikir panjang bergegas mempersiapkan sesuatu untuk menjalankan aksinya. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Hutch mulai mencari keberadaan orang yang merampoknya dari satu tempat pembuatan tato ke beberapa tempat lainnya. Dan tak lama tibalah ia di sebuah tempat di mana di sana terlihat beberapa orang yang kurang menyukai kedatangannya. Kemudian Hutch tanpa babi bu menyodorkan beberapa lembar uang. Sekali lagi di scene ini ia diremehkan karena perilakunya tersebut. Sehingga satu kejadian mencengangkan terjadi ketika salah satu aki-aki tak sengaja melihat sebuah tato berada di salah satu lengan Hutch. Dan seketika aki-aki tersebut berdiri, hormat dan mengucapkan sesuatu dan pergi berlalu begitu saja. Bisa disimpulkan bahwa Hutch pernah berbuat sesuatu di masa lalunya dan cukup ditakuti oleh segelintir orang. Thank you for your service. How can I help you? Me in the direction of this person. Hutch yang telah mengetahui keberadaan pemilik tato yang dimaksud, seketika menghampiri orang tersebut dan langsung menghajarnya. Hal itu membuat mereka panik dan Hutch hanya meminta sesuatu yang telah mereka curi. Dengan tingkat amarah yang sudah memuncak, yang terpikirannya untuk menghabisi nyawa para pelaku rampok di rumahnya tersebut. Tapi apa yang terjadi tak diduga, aksi Hutch terhenti karena mendengarkan tangisan bayi. Dan seketika itu juga ia menggagalkan niatnya dan pergi begitu saja. Kemudian scene berganti. Hutch yang sedang dalam perjalanan dikejutkan dengan aksi ugal-ugalan segerombolan orang yang membuat bis yang ditumpanginya berhenti seketika. Awalnya Hutch tidak mengira akan terjadi sesuatu, sehingga Hutch memutuskan untuk menuntaskan kebrutalan yang tertunda. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Setelah kejadian baku hantam tersebut, Hutch kembali ke rumahnya dan tak diduga sang istri sudah berada di sana. Dan terjadilah pembicaraan cukup intens di antara mereka di mana Hutch mengungkapkan hubungannya dengan sang istri yang tidak berjalan dengan baik. Hutch yang tidak mengerti perubahan yang terjadi apakah karena kesalahan dirinya atau sang istri yang tak lagi sehangat dulu. Sang istri yang diketahui bernama Becca yang juga merasakan hal yang sama tidak sedikit pun membantah akan perkataan Hutch tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Hutch menginginkan dan berharap rumah tangga yang telah ia bangun bertahun-tahun lamanya dapat kembali hangat seperti dahulu. Kemudian scene berganti, di mana terlihat seseorang dengan bahasa dan logat Rusia memasuki sebuah klub malam. Belakangan diketahui orang tersebut bernama Julian. Selang berapa waktu setelah ia menyumbangkan suara emasnya, entah itu membuat penonton suka ataupun muak, memasuki sebuah ruangan privat dan disambut layaknya orang penting. Dan tak lama ia pun berbicara dengan para koleganya terkait perusahaan keamanan untuk para pemegang saham dan pemilik bisnis yang dipimpin olehnya. Salah satu pemegang saham mengutarakan keraguannya dengan tingkah laku Julian yang sepertinya tidak meyakinkan, sehingga Julian membuktikan dengan caranya sendiri. You afraid? Setelah kejadian itu tak lama ia mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan adiknya berada di rumah sakit. Dan scene berganti menuju rumah sakit yang dimaksud. Terlihat Julian sangat terpukul dengan kondisi adiknya yang babak belur. Dan seketika menghampiri para rekan yang dirawat di lokasi yang sama.
Yulia. Yulian mengungkapkan kekecewaannya kepada orang-orang tersebut dan menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa satu orang yang tidak diketahui siapa dan apa profesinya bisa menghajar sekian banyak orang dengan kondisi yang babak belur seperti itu, sehingga suasana berubah ketika salah satu di antara mereka menunjukkan sebuah kartu. Kemudian Sin mengarah ke rumah Hutch lagi. Selang berapa waktu ia menerima telepon dari seorang rekan yang berbicara mengenai aksinya di bis tempo hari. Hutch yang merasa baik-baik saja dengan santai berbicara seolah tidak ada kejadian apapun. Sehingga rekannya tersebut memberikan peringatan kepada Hutch bahwa salah satu orang yang terluka parah akibat baku hantam di bis tersebut adalah adik dari ekspatriat Rusia yang cukup berbahaya di kota tersebut. Dan sang rekan menyuruh Hutch agar segera mendatangi seseorang yang diberi kode sebagai tukang cukur. Tak disangka sepulang Hutch dari kantornya, ia langsung menuju kepada tukang cukur yang dimaksud dan terungkap sebuah fakta menarik mengenai ekspatriat Rusia tersebut bahwa Yulian adalah seorang sosiopat kaya dan memiliki banyak kolega dengan para pemilik bisnis besar dan tak tanggung-tanggung. Ia juga mengendalikan orang-orang penting yang berada di kota tersebut. Dengan bisnis keamanan yang mengatasnamakan Opsec yang dijanjikan kepada para koleganya membuat pundi-pundi keuangannya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Di tempat yang berbeda, Yulian juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan mencari tahu siapa dan apa latar belakang seorang Hutch. Sehingga seorang asisten pribadinya mendapatkan sebuah akses informasi dari seseorang yang bekerja di Pentagon untuk mencari tahu tentang Hutch. Tak disangka seketika itu juga beberapa foto terlihat sangat mengerikan dan cukup membuat bulu ketek berdiri terkait masa lalu Hutch tersebut. No need to pay. Kemudian scene berganti, Hutch dihampiri beberapa mobil yang diketahui adalah suruhan dari Yulian. Hutch yang merasa curiga dan mengetahui ada yang tidak beres seketika menyuruh istri dan kedua anaknya sembunyi di sebuah basement. Dan baku hantam pun tak terelakkan. Don't call 911. Yang tersisa hanya 3 orang ini dan Hutch yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri dibawa menuju Yulian. Tak disangka sesuatu terjadi ketika Hutch mulai tersadar. Tak butuh waktu lama bagi Hutch untuk memasukkan anak buah Yulian tersebut di dalam daftar kematian. Karena merasa terancam dan masalah berat akan berlanjut, Hutch seketika menghubungi ayahnya agar bersiap dengan serangan yang datang dari kelompok Yulian, yang bisa dipastikan akan menyerang habis-habisan dan juga menyelamatkan keluarganya dari ancaman tersebut. It escalated. Heads up, okay? Come back. Dari ucapan Hutch terungkap sebuah fakta bahwa dahulu ia adalah satu dari sekian pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membereskan permasalahan yang menimpa Amerika di zaman perang. Di mana Hutch mendapati seseorang bernama Alan yang dicurigai telah melakukan penipuan dan menggelapkan uang sejumlah $3 juta dari pangkalan militer Amerika di Italia. Tidak sulit bagi Hutch untuk menghabisi Alan saat itu. Namun tiba-tiba Hutch mengurungkan niatnya dengan mendengarkan penjelasan Alan yang masuk akal dan seperti sangat menyesali apa bentuk dari kesalahannya tersebut. Bisa dianalisa bahwa Alan bisa saja dijebak oleh oknum saat itu dan dijadikan kambing hitam maonah oleh para pelaku yang sebenarnya. Sehingga Hutch saat itu memutuskan untuk mengampuni jiwa raga dan membebaskan Alan. Setelah sekian lama semenjak kejadian itu, Hutch kembali memonitor Alan dengan tujuan apakah ia masih berbuat kesalahan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Sebuah pemandangan yang tak biasa terlihat oleh Hutch, yaitu satu keluarga yang hidup rukun dan harmonis tanpa adanya permasalahan yang berarti. Dan seketika membuat Hutch tersadar bahwa segala sesuatu yang ia lakukan dahulu adalah sebuah kesalahan. Dan memutuskan untuk berhenti dari karirnya saat itu, kemudian menikah dengan Becca yang menjadi istrinya tersebut. Setelah mengakhiri pidato singkatnya, kemudian Hutch tidak saja menghabisi nyawa para suruhan Yulian tersebut, tapi juga menghabisi mereka sampai menjadi abu. Dan tak luput dari aksi sang ayah dengan diiringi lagu pengiring bobo yang syahdu dari Louis Armstrong, What a Wonderful World. Loving you, and I think clouds. What a wonderful world.
Kemudian Shin beralih menuju Hutch yang sudah berada di tempat kerjanya, dan tanpa basa-basi ia langsung membeli lokasi tersebut untuk membuat strategi dan melanjutkan aksinya demi menghadapi serangan Julian. Dan di sisi lain, Julian yang geram mengetahui anak buahnya tewas tak tersisa, memutuskan untuk menyerang Hutch dengan segala kekuatan yang ia miliki. Tak butuh waktu lama, Hutch langsung menuju ke markas Julian dan menyerang semua anak buahnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Dan yang lebih hebatnya, ia membakar seluruh uang yang berada di sana tanpa tersisa 1 rupiah pun. The unreachable star. Marching to hell for a heavenly cause. And the world with his last ounce of courage to reach. Setelah kejadian yang mengharukan tersebut, Julian yang sedang asik bernyanyi dengan suara emasnya tak sengaja melihat Hutch sudah berada di depannya, dan terjadilah pembicaraan intens di antara mereka. Hutch yang mengatakan ia telah membakar seluruh aset yang dimiliki Julian sontak membuatnya erosi dan mencoba untuk menyerang Hutch. Tapi apalah daya, sebuah bom ranjau yang berada tepat di tengah-tengah mereka menghentikan niat Julian. Hutch yang mengatakan melakukan itu semua dipicu karena Julian yang tidak banyak mengetahui siapa dirinya. Dan Julian hanya membalaskan dendam adiknya, tak bisa berkata banyak karena itu semua adalah kesalahannya. Di akhir pembicaraan, Hutch memberikan peringatan keras agar Julian segera menjauh dari kehidupannya atau sesuatu yang lebih buruk pasti terjadi. Think it over. I'll be nearby. Julian yang tak terima dengan ancaman tersebut seketika menyusul Hutch dengan semua anak buah yang ia miliki. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak dan epik terjadi, dan dengan perjalanan yang cukup panjang menuntun mereka ke sebuah gedung yang telah dibeli Hutch tersebut. Pembicaraan hangat tetap terjalin di antara ayah dan anak ini meskipun serangan demi serangan terus bergulir. Hanya dengan sepenggal kalimat yang terjadi kemudian. Miss this shit. Das Veranda. Agresivitas serangan semakin menjadi-jadi setelah musik tempo dulu terdengar sangat indah di sela-sela serangan tersebut. Tak terasa durasi hampir berada di penghujung film. Julian yang menikmati solo karirnya karena anak buahnya tewas tak tersisa. Kemudian Hutch, sang ayah dan seorang partner tak bisa berbuat banyak karena amunisi yang kian menipis. Dan tanpa pikir panjang, Hutch yang sejatinya adalah pembunuh bayaran meskipun pensiun dini, memutuskan untuk menyudahi penyerangan tersebut dengan strategi brilian yang dimilikinya. Selamat malam, Julian. Setelah kejadian naas tersebut, Hutch dan sang istri Becca memutuskan untuk menempati rumah baru dengan satu syarat. A basement. Oke, well, pokoknya wow lah ya. Menurut saya secara keseluruhan filmnya bagus ya. Baik alur cerita dan aksi-aksi yang ditampilkan cukup membuat kita fokus dan tanpa berkedip. Oke lah pokoknya. Setiap aktor cukup memperkuat aktingnya masing-masing meskipun level emosinya agak minim sih. Ekspektasi saya sih gini, salah satu di antara ayah, Hutch atau rekannya itu ada yang mati di tengah-tengah film. Jadi ada keseimbangan dendam masing-masing gitu. Julian karena adiknya dan Hutch juga begitu. Jadi kelihatan emosi masing-masing karakter gitu kan. Film ini mirip John Wick ya. John Wick yang pensiun dari profesinya dituntut harus kembali lagi dengan profesi lamanya karena kematian anjingnya. Meskipun terlihat klise, ya tetap aja ada alasan yang kuat ya kan.
Ya sudahlah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua insan perfilman untuk pembuatan film ini. Walau bagaimanapun film ini tetap keren dan wajib ditonton versi full movie-nya. Oke? Satu pesan positif yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah meremehkan orang yang berada di sekitar kita, karena kita tidak tahu seperti apa sifat atau karakter yang terpendam dalam dirinya. Yap, izinkan saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See ya.